Awal-awal saya praktek sebagai seorang dokter kulit itu hampir rata-rata datang pengen putih. Ya. Kemudian saya cerita bahwa Tuhan itu menciptakan si hitam itu ada manfaatnya. Saya bilang gitu kan. Kita orang tropis sudah sepantasnya hitam lah gitu ya, karena paparan sinar matahari yang sepanjang tahun ada. Jadi di dalam tubuh kita itu ada melanin. Kalau si melanin ini kita kebiri, saya bilang kebiri, dihalang-halangi dia untuk ini diputihin terus. Terus kalau kita kena sinar matahari siapa yang mengelindungin? Ya kan, logikanya begitu. Klik Sehat, langkah besar untuk hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suwondo dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Klik Sehat, langkah besar untuk hidup sehat. Senang sekali saya Dr. Tanti dapat kembali menemani Sobat Suwondo di penghujung tahun 2025 ini. Ya, sebentar lagi tak terasa kita akan memasuki di tahun 2026. Tentunya di tahun baru 2026 banyak harapan dari Sobat Suwondo, mungkin banyak wishlist juga di tahun 2026 ini. Nah, apakah kesehatan dan kecantikan kulit menjadi salah satu harapan di tahun 2026 ini? Baik, jadi pada episode podcast Klik Sehat kali ini kita akan membahas seputar PRP atau platelet rich plasma. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dokter yang cantik dan pakar di bidangnya. Beliau adalah Dr. Aning Mulyaningsih, spesialis dermatovenerologi estetika. Tepuk tangan dong. Selamat datang dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam kulit sehat ya. Oke, terima kasih sekali. Suatu kebanggaan bagi saya diundang untuk podcast ini, berbagi ilmu dan pengalaman ya. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Iya betul dokter. Nah, ini Dokter Aning ya, panggilan sapaan akrabnya ya dok ya. Beliau adalah salah satu dokter spesialis kulit. Kalau zaman dulu kulit ya dok. Jadi bergeser sekarang di belakang itu spesialis dermatovenerologi estetika ya dok, di RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal. Dan beliau juga nggak kaleng-kaleng dok untuk upgrade ilmunya ya dok. Beberapa bulan terakhir kemarin sudah ke Dubai, kemudian ke Jepang, kemudian ke Italia dan UK ya dok ya, untuk upgrade ilmu di bidang beliau demi kecantikan dan kesehatan kulit yang paripurna tentunya ya dok ya. Baik, jangan lupa untuk Sobat Suwondo untuk tetap simak dan tonton video podcast kali ini sampai selesai. Oke, baik dokter, ini kita akan membahas seputar PRP. Dokter, mungkin dokter Aning bisa memperkenalkan dulu ke Sobat Suwondo apa itu PRP dokter? Baik, terima kasih. PRP itu platelet rich plasma ya. Jadi suatu plasma darah yang kaya dengan trombosit, di mana diambil sendiri dari darah pasien autologus ya. Dan dia mempunyai growth factor yang sangat banyak, sangat kaya, sehingga dia bisa untuk meregenerasi sel-sel jaringan tubuh ya, bisa dipakai di kulit atau di jaringan-jaringan tubuh yang lainnya. Dan PRP ini sebenarnya sudah booming sejak tahun 1970-an ya. Cuman waktu itu belum tersentuh untuk dunia estetika atau dunia dermatologi. Kemudian baru tahun 2000-an Dr. Tanti itu sudah mulai dilirik untuk rejuvenation ya, skin rejuvenation, kemudian bisa juga untuk wound healing ya, seperti itu. Jadi sangat banyak manfaat dari PRP ini. Ya. Oke, baik dokter. Mungkin tadi ada beberapa istilah yang mungkin Sobat Suwondo agar lebih
paham ya dok, mungkin tadi kan PRP itu adalah plasma yang kaya akan trombosit ya dok, padahal sementara ini terkadang publik itu tahunya kalau yang trombosit itu kan kayak untuk faktor pembekuan darah ya dok ya. Jadi untuk trombosit ini sendiri sebagai tadi growth factor ya dok. Untuk growth factor ini berarti faktor pertumbuhan diambil dari darahnya pasien itu sendiri ya dok ya? Iya, autologus ya. Jadi sangat minim resiko ya, karena diambil dari pasien itu sendiri, sehingga kemungkinan untuk dia alergi itu sangat minim. Jadi memang plasma darah ini kaya diperkaya oleh trombosit dan dia mengandung growth factor. Growth factornya itu macam-macam ya. Jadi di sini kita benar-benar lebih sangat berlipat-lipat dibanding kalau growth factor, karena di dalam PRP sendiri itu pengolahannya kan dengan centrifuge ya. Jadi dengan centrifuge itu dia akan lebih sangat menstimulasi growth factornya. Growth factornya akan jadi semakin sangat banyak seperti itu. Oke dokter. Tadi untuk centrifuge itu sendiri dokter, mungkin agar lebih tahu juga maksudnya tadi di centrifuge itu diapakan dokter dari darah ketika centrifuge itu sebuah alat ya. Jadi setelah pasien itu diambil darahnya, biasanya kita akan ngambil sekitar 10 sampai 20 mili. Kemudian di centrifuge ditaruh di tabung. Tabungnya tabung khusus ya, di mana tabung untuk PRP kemudian dimasukkan ke mesin centrifuge, diputer dengan kekuatan beberapa RPM. Itu kalau biasanya sekitar 3000 ya, 3000 RPM. Kemudian nanti akan terjadi 2 endapan darah plasma yang warnanya kuning jernih sama yang endapan sel darah merah yang di bawah. Nah, yang kita ambil yang plasmanya, yang beningnya itu yang kita pakai untuk terapi PRP. Oke dokter, nanti sebelum lanjut ke prosedur pelaksanaan PRP yang lebih dalam, dokter, kita bisa menginformasikan dokter mungkin ke masyarakat apa sih manfaat secara umum dengan treatment atau terapi PRP ini dokter? Jadi pada prinsipnya karena PRP ini kayak sama growth factor, ya intinya kan berarti untuk regenerasi jaringan ya. Jadi bisa dipakai untuk berbagai berbagai manfaat ya, seperti di bagian ortopedi itu bisa untuk osteoartritis ya. Mungkin nanti dokter ortopedi kita bisa lebih menjelaskan karena saya sendiri tidak begitu mendalami yang ortoped ya. Dokter. Kemudian dari bidang dermatologi banyak sekali. Bisa untuk skin rejuvenation, bisa untuk wound healing, bisa juga untuk hair grow. Hair grow itu bagus banget, pengalaman saya bagus. Seperti itu bisa juga untuk bidang-bidang yang lain ya. Jadi di sini saya akan bicara dermatologi aja ya sama estetika karena memang itu bidang saya. Jadi indikasinya banyak sekali. Indikasinya bisa kalau untuk rejuvenation itu bisa untuk lebih merejuv kulit. Jadi kulit ke skin quality-nya lebih bagus, lebih glowing ya, seperti itu. Kemudian untuk mengurangi wrinkle itu juga oke. Kemudian bisa juga sekarang yang terbaru bisa untuk filler. Untuk ngefill ya, mengisi yang yang kurang-kurang tuh kita bisa nge-boost di situ. Kemudian untuk hair grow, kalau di antara sekian banyak kasus, saya paling bagus itu hair grow. Ya, hair grow untuk kasus-kasus alopecia androgenetik, kemudian untuk alopecia areata bisa juga untuk dipakai dengan PRP, bisa juga dengan wound healing. Pengalaman saya paling bagus ya dengan untuk alopecia itu pasti tumbuh. Jadi nggak ada pasien yang nggak tumbuh gitu loh. Seperti itu. Kemudian juga untuk wound healing, beberapa pasien yang dengan biasanya lupus diabetik itu dia tidak membaik, kemudian saya coba dengan PRP itu progresnya bagus. Jadi saya pernah dapat konsulan dari teman sejawat ortopedi, pasca dia pasang pen, kemudian lukanya itu nggak sembuh-sembuh, kemudian di refer ke kulit, kemudian saya telateni pakai itu membaik. Dokter. Bagus.
Baik dokter, mungkin tadi banyak istilah-istilah medis yang mungkin publik masih agak asing ya dok ya dengan istilah medis. Mungkin nanti bisa dijelaskan dokter untuk skin rejuvannya itu seperti apa. Terus kemudian tadi ada wound healing ya, jadi memang itu penyembuhan untuk lukanya itu yang seperti apa. Terus kemudian tadi untuk hair grow, jadi untuk pertumbuhan rambut itu seperti apa. Mungkin bisa terus tadi ada istilah alopecia dokter. Mungkin ya bisa dijelaskan juga sekalian dokter. Baik, jadi gini, sebelum kita melakukan PRP itu sebaiknya kita melakukan screening ya. Jadi kenapa sih harus screening orang itu berdarah-darah pasien sendiri gitu kan, untuk menentukan kualitas dari PRP-nya sendiri. Jadi kita harus lakukan screening, apakah pasien ini mengidap penyakit kronis, apakah pasien ini ada kelainan pembekuan darah, apakah pasien ini juga ada DM, itu sangat menentukan kualitas dari PRP-nya. Jadi kalau seandainya memang ada ketika kita akan melakukan PRP, itu sebaiknya kita melakukan anamnesa dulu. Kalau memang ada dia cerita bahwa ada riwayat penyakit, kita akan lakukan Jadi setidaknya laboratorium trombosit, HB itu penting sekali untuk menentukan itu. Kemudian kalau memang kualitasnya nggak bagus, saya bisa geser ke anaknya. Atau saudara kandungnya yang lebih dekat secara genetik. Iya, secara genetik lebih ini dan kualitas trombosit lebih bagus, saya lakukan itu. Seperti itu, baru kemudian nanti setelah kita yakin bahwa kualitasnya bagus, kita ambil darah. Kemudian darah ini seperti yang tadi saya sudah sebutkan, dilakukan sentrifugasi, kita ambil plasmanya. Kemudian dari plasma itu kita juga ada bagian tertentu yang harus kita perhatikan. Jadi nanti ada plasma yang di atas, kemudian yang di bawah itu sel darah merah. Di antara yang di atas sama yang sel darah merah itu nanti ada semacam di tengah itu 1 senti di antara yang merah sama yang kuning itu ada Valvicot. Itu yang lebih sangat-sangat kaya dengan growth factor. Itu yang harus kita selamatkan. Jadi kualitasnya lebih bagus daripada yang di atasnya. Nah, itu kita ambil. Biasanya kalau itu 1 cc saya suntikin. Istilahnya itu berliannya, ya. Jadi gongnya di situ ya, dok. Gongnya dari treatment jadi itu ya, dok. Ya, itu yang Valvicot itu yang benar-benar saya ambil. Kemudian yang saya injeksikan di daerah yang seandainya alopecia atau kebotakan yang paling parah ya saya taruh di situ. Baru nanti sisanya rata-rata biasanya kalau ambil 10 atau 20 mili itu kita dapat separuhnya. Jadi kalau 10 mili kita dapat 5 mili. Kalau 20 kita dapat 10. Tapi karena tabungnya hanya 10, ya sudah kita ambil cukuplah untuk 1 kali treatment. Itu sisanya nanti kita lakukan topical oles, tapi sebelumnya kita lakukan kayak derma roller. Itu alat ya, dok? Iya, alat. Roller. Derma roller itu sebuah alat di mana satu handpiece itu terdiri beberapa jarum. Jarumnya kecil-kecil banyak. Nah, fungsinya itu dia untuk membuat entry point. Lubang masuknya si PRP. Karena itu akan lebih sangat bagus daripada hanya dioles-oles doang. Seperti itu. Jadi bikin entry point. Seperti itu. Terus itu untuk alopecia ya. Jadi kita tadi alopecia itu adalah kebotakan. Ya, betul dokter. Nanti bertanya-tanya. Dan kasus kayak gini sekarang semakin banyak loh dokter Tanti. Sebentar dokter, kayaknya yang di studio ada yang botak atau bisa ikut treatment PRP, perlu didengarkan. Dan saya itu ya, dok. Akhir-akhir ini menemukan kasus alopecia itu pada usia remaja. Muda, dok. Jadi kalau zaman dulu kan ibaratnya kalau botak itu cenderung usia tua atau mungkin yang terlalu banyak mikir. Profesor. Seperti sekarang enggak, sekarang bisa. Bergeser. Saya sampai ini ada apa gitu loh. Jadi ada terakhir itu kasus umur 20 tahun. Jadi benar-benar karena memang dia sendiri ada keturunan botak gitu. Setelah saya lakukan pemeriksaan, screening macam-macam, ternyata memang ada kekurangan vitamin D, ferritinnya juga kurang, mungkin pola makan pengaruh juga ya. Seperti itu. Baik dokter, sebelum kita melanjut ke yang lebih dalam ya dok ya, itu tadi kan indikasi udah ya dok. Kemudian kontraindikasinya apa dulu dokter? Biar itu ada bayangan di Sobat Suwondo ketika
tadi kontraindikasi itu kan yang betul-betul mutlak nggak boleh. Jadi ketika ada kontraindikasi tersebut maka si pasien atau mungkin yang akan treatment PRP itu tahu gitu dok. Ya, Apa baik. saja dok? Jadi kontraindikasi dari PRP yang pasti adalah trombositopenia berat. Oke. Ya, karena kita ngambil PRP kan dari trombosit itu ya. Kemudian bisa juga karena gangguan pembekuan darah yang berat. Oke. Makanya kenapa harus di laboratorium dulu sebelum kita PRP. Kemudian juga penyakit-penyakit yang bersifat kronis seperti kanker, terutama kanker hematolog ya, kanker darah, bisa juga autoimun berat yang aktif. Seperti itu mutlak nggak bisa kita lakukan PRP karena kualitas PRP-nya jelas nggak baik. Seperti itu. Trombositnya yang mau kita untuk obat ibaratnya ya dok ya, untuk penyembuhan, untuk growth factor malah memang kualitasnya nggak bagus ya Iya, dok. betul. Untuk itu tadi dok, untuk yang gangguan pembekuan darah mungkin masyarakat lebih tahu kayak hemofili termasuk juga di situ dok. Ya bisa juga ya dok ya. Jadi kasus seperti kalau luka terjadi perdarahan nggak mampet-mampet itu perlu kita curigain di situ. Oke dokter. Terus kemudian tadi ya dok, ada screening atau deteksi awal. Jadi pasien memang harus berkonsultasi terhadap pakar atau bidang keahlian itu ya dok ya. Maksudnya tidak boleh sembarangan sebelum melakukan tindakan atau treatment PRP ini harus di screening dulu dokter. Ya idealnya kan seperti itu. Betul, dok. Jadi untuk melakukan suatu tindakan kan kita nggak hanya waton melakukan tindakan aja, tapi indikasi, kontraindikasi dan semuanya kan harus sesuai dengan rules yang ada ya. Betul, dan akan lebih baik kalau sebelumnya kan konsultasi sama ahlinya kan. Oke. Betul sekali dok. Terus kemudian dokter, boleh diminum dulu dok, sambil minum dulu dok. Mungkin sudah aus. Muknya keren ya. Iya, ini muknya dari RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal dok. Minum dulu dok. Baik dokter, kita lanjut. Tadi melanjutkan untuk prosedur treatment dari PRP ini dokter. Mungkin nanti bisa dijelaskan kalau yang sebagai skin rejuvan atau untuk di area perawatan kulit wajah seperti apa. Kemudian tadi untuk yang kebotakan itu dilakukannya seperti apa. Jadi biar ada gambaran gitu dok. Terus kemudian untuk yang wound healing itu dilakukannya treatment atau tindakannya seperti apa dokter? Baik, terima kasih. Saya akan bicara yang saya sering lakukan aja dan hasilnya memang oke ya. Jadi pengalaman saya paling bagus dengan PRP itu adalah untuk hair, untuk rambut ya. Jadi indikasi untuk rambut-rambut alopecia atau kebotakan, untuk telogen effluvium, kerontokan, itu juga oke ya. Jadi caranya ya tadi itu proses pengambilan PRP, kita injeksikan intradermal, disuntikkan ke disuntikan di kulit kepala yang mengalami kebotakan itu tiap 1 cm dengan dosis 1 cm-nya 0,1 cc. Itu dilakukan setiap bulan. Jadi pasien harus setiap bulan dilakukan treatment. Ya tidak harus sih dokter Tanti. Ada intervalnya? Iya, intervalnya kita lakukan setiap bulan ya. Tapi ada juga pasien saya yang kadang 3 bulan sekali datang, ada yang rutin 1 bulan sekali datang, tergantung dari progress treatmentnya. Tapi pengalaman saya bagus sekali, jadi setiap kali treatment itu sudah membawa hasil. Oke dok, jadi pasien misalkan ya dok di treat untuk PRP, kemudian bisa melihat hasilnya. Itu kira-kira butuh spare waktu berapa lama dokter? 1 bulan ketika dia kontrol itu sudah, kan biasanya saya selalu foto ya. Jadi sebelum, before and after gitu ya dok? Before after kita selalu foto. Sampai pemeriksaan pun kita ada pemeriksaan khusus untuk rambut. Kita punya alat khusus trichoskopi namanya ya. Jadi benar-benar kita lihat sebelum kita treatment, kita lakuin ini kira-kira bisa tumbuh nggak sih gitu loh. Jadi kan kelihatan nih pori-porinya masih ada gitu ya. Udah oke, ini bisa dilakukan treatment PRP karena masih ada kemungkinan si pori-pori folikel rambutnya itu ada gitu ya. Kita lakukan treatment, kemudian dilakukan injeksi. Kalau saya suka kombinasi sama roller tadi di aplikasi ya, daripada sisa-sisa ya kita habiskan semua di situ. Dan itu sebaiknya dalam beberapa jam ke depan jangan keramasin, jangan dibasuh seperti itu, karena kadang ada pasien dokter bau amis nggak apa-apa, udah
dibiarin aja tuh dulu ya sekitar 24 jam itu biarin, baru nanti besoknya mungkin bisa di keramas ataupun apa seperti itu. Terus nanti habis itu 1 bulan pasien akan kontrol ya. Kontrol di situ kita foto lagi sudah ada progresnya, biasanya sih gitu. Untuk kasus-kasus alopecia. Kemudian juga kemarin saya dapat pasien itu habis ini Apa dok? cangkok rambut di Turki. Oke, ya di medsos itu di Turki ya dok? Di Turki datang ke saya gitu. Saya juga bingung kenapa ke saya gitu. Katanya dokter bagus kalau di sana hair gitu ya. Terus ya udah dah saya treatment bagus gitu. Terus banyak kok pasien-pasien yang hair ini. Terus kemudian untuk wound ya wound healing itu ya kalau dok wound tadi. hanya ditetesin doang dokter Tanti. Kita nggak perlu injek-injek. Jadi kayak dari itu tadi plasmanya tinggal dioles-oleskan di lukanya itu dok? Nah, tetesin aja. Nah, dan uniknya si PRP ini kita nggak boleh netesin setiap hari. Cukup sebulan sekali. Cukup 1 bulan sekali ya dok ya. Jangan terlalu progresif, bendang rampung, bendang mari gitu ya. Banyak nanti cepet ini ya dok. Maksudnya luka cepet bagus Ya, gitu. nggak bisa. Jadi kita ketika melakukan treatment PRP ini, kita kasih waktu dulu si growth faktornya itu bekerja. Dan dia bekerja itu ya sebulan itu. Nanti habis sebulan kita treatment lagi. Nggak bisa, dok biar cepet tiap hari di PRP ya. Enggak gitu. Ada prosedurnya ya dok ya. Memberi kesempatan growth faktor itu untuk tumbuh seperti itu. Dokter tadi ketika yang kasus kebotakan atau kerontokan rambut tadi kan dilihat tuh pakai alat itu dok. Ada nggak dok yang pasien yang akan treatment untuk ini hair ini dok, yang kira-kira ketika di alat itu ini sudah benar-benar nggak bisa, benar-benar nggak ada pori-porinya sehingga di treatment PRP pun juga nggak bisa, itu ada nggak dok? Dokter pernah mendapatkan case seperti itu enggak? Kasus seperti ini yang pasti kita harus tahu tadi ya dok, screeningnya tadi ya. Awalnya jadi tadi ya dok. Seorang pasien ketika datang dengan dia alopecia, itu selain kita lakukan pemeriksaan fisik dengan trichoskopi itu, kita juga melakukan screening lain-lainnya seperti kita cek vitamin D-nya, kemudian kita cek ferritinnya, kemudian kita bisa cek zinc-nya. Bagaimana itu ternyata sangat berpengaruh. Kebetulan kemarin saya barusan ikut kayak konferensi hair ya. Jadi di Indonesia tuh ada, terus yang internasional juga ada tahun depan di Berlin. Itu seperti itu. Memang faktor sistemik itu juga sangat berpengaruh terhadap kondisi rambut. Jadi hormon itu juga penting. Hormon-hormon androgen itu juga sangat berpengaruh. Nah di situ kita cek. Kemudian kita treatment. Kita treatment. Jadi PRP sendiri itu bukan suatu treatment tunggal. Kalau memang banyak faktor, kita lakukan yang kurang-kurang ini kita lakuin. Jadi nggak bisa melulu udah deh PRP aja. Gitu nggak bisa. Dan kemarin saya nemu itu vitamin D-nya rendah banget. Dok. Saya heran kenapa orang Indonesia tuh yang kaya akan sinar matahari. Tapi banyak sekali yang mengalami hipovitamin D. Ya, kemarin tuh sampai ada pasien tuh berada di bawah 20. Kemudian saya telateni vitamin D-nya normal, membaik. Si rambut tumbuh sendiri. Dokter. Seperti itu. Ya, jadi memang ternyata selain dari faktor luar yang harus ditreatment juga dari dalam juga ya dok ya. Bisa kita melulu udah deh PRP, dikit PRP enggak juga sih. Harus kita tahu case by case-nya bagaimana gitu. Terus untuk tadi dok, wound healing itu untuk kasus yang hanya tadi kan disebutkan di awal untuk kasus ulkus diabetik ya dok. Nah itu kan pada kasus-kasus kencing manis yang memang ada luka di situ. Kalau luka-luka yang lainnya dokter, misalkan kalau ada bekas luka atau stray marks atau luka yang lain itu bisa pasti tidak? Luka-luka kronis ya. Harus luka yang tadi saya cerita itu saya dikonsuli sama temen sejawat ortoped itu ya. Jadi after dia lepas pen kemudian lukanya nggak membaik, udah deh. Kasihan juga kan aku lihat pasien kayaknya kalau tak kasih produk-produk mahal kasihan ya. Terus aku izin sama dia, udah tapi PRP aja ya, pakai darahmu sendiri, aku bilang gitu. Iya dok nggak apa-apa. Udah terus saat ini bagus, berapa kali ya 3-4 kali itu sudah kering. Mulai gitu. menutup, jadi ya, dok. luka-luka kronis, kemudian
ulkus ya, ulkus itu juga bagus. Jadi penanganan ulkus yang terbaru tuh kita nggak pakai main antibiotik. Oke, Dok. Iya, lebih ke mengikuti aja bagaimana si kulit ini mengalami suatu regenerasi. Itu saya berpengalaman sekali. Jadi kalau saya yakin sebuah ulkus itu tidak ada infeksi, ngapain kita pakai antibiotik? Ya kan? Udah deh kita stimulasi regenerasi jaringannya itu. Nanti dia akan nongol-nongol sendiri gitu loh. Oke, jadi regenerasi dari si kulitnya itu sendiri ya, Iya, Dok. Dokter, untuk wound healing ini, Dok, tadi agak tertarik untuk yang pasien-pasien itu kan rata-rata ada yang memang ketika dia misalkan ada nanah di situ ya, Dok. Itu kan tadi diteteskan PRP tadi. Nah, itu apakah juga masih perlu untuk dilakukan pembersihan setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali untuk menghilangkan tadi nanahnya tadi itu, Dok? Atau ketika cukup di PRP ya sudah, dia nggak boleh dibersihkan misalkan seperti Ya itu, pastiin kita harus tahu patogenesis dari si ulkus sendiri ya. Jadi nggak mungkin ulkus itu akan membaik kalau ada penghalang. Betul, ya kan? Contoh penghalang itu jaringan nekrotik, ya seperti itu harus dihilangkan dulu. Bisa dengan kompres. Jadi ketika kita sudah pasti bahwa semuanya itu sudah nggak ada, baru kita lakukan PRP. Kalau masih kotor ya kita bersihin, didebridemen dulu, dipastiin ya, baru PRP-nya ditetesin, dia bekerja seperti itu. Jadi juga tidak serta-merta pokoknya luka hanya di PRP aja gitu ya, Dok ya. Nggak bisa seperti itu. Terus tadi yang belum untuk skin rejuvan, Dokter, mungkin untuk di 2025 ini kan sepertinya juga baru booming-boomingnya, padahal sebenarnya kan sudah dari tahun 2000-an. Lalu untuk yang di perawatan wajah sendiri, Dokter, bagaimana, Dok? Sebenarnya PRP ini sudah nggak begitu booming ya. Sekarang lagi booming tuh exosome. Iya. Nanti kita bicarakan exosome gitu ya. Jadi untuk skin rejuvenation ya prinsipnya hampir sama sih, karena dia rejuvenation ya, merejuv atau meremajakan kulit. Kita bisa lakukan yang sekarang orang vampire facial lah, itu kan dilakukan ya sama sih, derma roller, kemudian ditetesin sama PRP, udah gitu doang. Bisa juga diinjeksikan intradermal, papul-papul seluruh wajah bisa. Seperti itu sih. Terus untuk case yang di perawatan wajah itu untuk case apa aja, Dokter? Kadang kan maksudnya untuk jerawat atau bopeng atau apa, Dokter? Biasanya wrinkle dan bopeng bagus, tapi bopeng nggak bisa tunggal. Kita harus lakukan treatment combination, jadi antara subsisi dan juga laser CO2 atau laser erbium. Jadi nggak bisa hanya dengan PRP aja ya, Dok ya, untuk kasus bopeng. Kalau saya lebih suka itu tergantung bopengnya juga, Dokter Tanti. Kalau bopengnya jenisnya kayak tipe roller scar, box scar yang lebar-lebar itu indikasi bagus sekali untuk dilakukan subsisi. Jadi subsisi itu kita memasukkan jarum tumpul ya di bawah bopeng itu, kita lakukan pembebasan fibrosis. Kenapa terjadi bopeng itu kan karena ada tarikan kulit di dalam itu ya. Nah, kita bebasin dengan subsisi itu. Dilakukan subsisi, kemudian dimasukkan PRP. Jadi tetap ada ganjel yang tidak murni, tidak. Iya, harapannya ketika dilakukan subsisi itu kan dia jaringan sudah bebas tuh. Jaringan sudah bebas, kemudian kita masukkan PRP-nya, itu harapannya diperlakukan perlukaan, itu kan membuat menstimulasi fibrosis untuk mengeluarkan kolagen. Kita tambahi dengan growth factor, itu akan lebih sangat bagus untuk naik. Nah, kemudian atas kita laser. Dok. Laser CO2 atau erbium, kita kasih PRP lagi. Jadi yang bawah dibebasin naik, yang atas dimulusin. Nah, itu dan pasien bopeng sekarang juga banyak sekali. Nah, itu Dok, bopeng kan awalnya dari jerawat ya, Dok. Sedangkan sekarang juga anak-anak muda juga pasti udah jerawat ya, Dok ya, dengan normal. Lalu Dokter, yang untuk ternyata banyak sekali juga yang pengen tahu terkait dengan PRP pada perawatan kulit wajah itu bisa untuk screening awalnya itu ada minimal usia nggak, Dok? Kadang kan ada tuh yang memang usia masih remaja, kemudian karena takut nanti
tambah parah, maksudnya nanti ketika usianya tambah tua, itu minimal berapa tahun dokter boleh di treatment ini dok? Sebenarnya kalau PRP itu nggak ada aturan harus usia berapa ya. Jadi kalau memang ada indikasinya dan itu semuanya screeningnya oke ya kita ambil aja. Oh oke dokter. Karena memang autologus ya dokter Tanti. Kan dari tubuh pasien sendiri resiko-resiko itu nggak ada gitu loh, seperti resiko alergi. Nah itu yang ditakutkan kan di situ. Kalau PRP sih ya mana-mana aja ya, karena nggak ada. darahnya sendiri tadi ya dok ya. Iya. Terus kemudian ada pertanyaan juga dokter, untuk ibu hamil atau ibu menyusui boleh tidak dok dengan Kepustakaan yang saya baca itu untuk ibu hamil kontraindikasi ya. Kontraindikasi estetik sih sebenarnya. Kalau memang kita sangat membutuhkan sih saya pikir nggak apa-apa ya. Tapi kalau hanya untuk estetik itu kan ditunda dulu aja lah gitu karena kan, seperti juga itu. tidak ini ya dok ya, tidak emergensi karena Ya, kan bukan betul, untuk. nggih. Terus kalau untuk busui dokter, ibu menyusui aman dok? Ibu sui sih sebenarnya juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya dok ya. Anaknya udah lahir. Ya, jadi maksudnya untuk treatment Ya PRP prinsipnya ini tadi aman. itu, prinsipnya kontraindikasinya trombositopenia berat, kemudian gangguan pembukuan darah berat, itu baru ya Yang patokannya itu masuk aja gitu deh ya, dok, karena ya. berhubungan dengan trombosit yang akan kita ambil. Oke dokter, baik dokter. Ini ada beberapa pertanyaan ya dok yang masuk, mungkin nanti bisa dijawab juga dokter. Nah terkait dengan ini dokter, tadi kan ada persiapan sebelum dilakukan treatment PRP. Kemudian kalau afternya itu juga ada ini nggak dokter? Maksudnya ada hal-hal yang harus dihindari atau pantangan-pantangan yang harus dihindari setelah selesai treatment PRP ini dok? Sebenarnya nggak ada sih, cuman after treatment itu sebaiknya jangan dihapus ya. Kadang pasien itu ngerasa bahwa dok baunya amis nggak enak, lengket semua gitu. Jangan dihapus, biarin aja 24 jam dulu nempel. Jadi Karena itu ada grow faktornya. Oke dok. Lah baru after 24 jam monggo lah kalau mau dihapus atau mau dikeramasin ya, itu boleh. Tapi kalau sesudahnya tolong jangan diapa-apain. Kalau masalah makanan apa sih nggak ada yang spesifik harus ini itu enggak. Hindarin gitu ya. Jadi tadi baik untuk rambut 24 jam dibiarin begitu saja. Kemudian yang untuk wound healing tadi juga 24 jam sama. juga jangan kena air ibaratnya gitu kan. Kadang di kaki untuk mandi dan lain-lain ya dok. Lalu kalau yang untuk di wajah juga sama ya dok? Sama. Jadi kalau ada pasien seperti itu kita harus pinter-pinter timingnya harus tepat. Mungkin kalau perempuan lagi mens apa itu kan dia nggak sholat ya. Itu ya udah baru kita kerjain seperti itu. Oke dokter. Terus kemudian dokter terkait tadi untuk selain treatment dari luar, sebenarnya yang dari dalam yang perlu dikelola juga itu apa dokter? Maksudnya tadi kan selain vitamin D dan olahraga ataupun makan-makan, mungkin ini kasus makan-makan apa? yang bergizi. Untuk ini dok, untuk mendapatkan tadi hasil PRP yang bagus kan ada persiapannya tadi dokter. Terus kemudian untuk kasus kan yang mana? Untuk kasus ini dok, untuk kasus treatment PRP itu kan harus vitamin D-nya harus bagus. Terus kemudian apa lagi dokter? Maksudnya selain vitamin D mungkin bisa dijelaskan dokter. Oh tadi kan Ya, saya cerita tentang alopecia. Kalau yang alopecia itu terkadang kita tidak bisa mengejudge karena ini saja, tapi multifaktor, banyak faktor yang bisa memicu seseorang mengalami sebuah kebotakan ya. Itu biasanya akan saya lakukan screening karena memang kita kan ada panduan biasanya apa-apa gitu kan. Itu rata-rata itu banyak kan vitamin D-nya kurang. Nah, ketika vitamin D-nya kurangnya berapa? Nah, di situ kita menentukan dosis, kita treatment. Biasanya saya treatment sesuai dengan kekurangan, kita kasih berapa IU, kemudian kita kontrol lagi, kita cek vitamin D-nya lagi 3 bulan after dia minum suplemen vitamin D itu. Nanti kalau memang sudah cukup, sudah adekuat ya udah maintenance aja setiap hari minum 1000 IU itu cukup seperti itu. Nah, tadi tanyanya gimana? Yang dari dalam dokter maksudnya? Yang dari dalam. Ya, maksudnya harus itu harus berolahraga, harus kalau atau apa gitu dok. Gini loh. Kalau kita mau kulit tetap muda, kulit tetap sehat. Itu saya pikir kita nggak melulu ngerawat kulit doang gitu kan. Organ tubuh dalam juga harus dirawat kan. Karena kulit adalah representatif organ tubuh dalam yang sehat. Ya kan?
Kalau kita taruhlah orang gagal ginjal, Ya, betul dok. kulitnya kan juga kacau kan, seperti itu. Warna kulitnya seperti itu. Jadi gaya hidup sehat, Oke dok. pola makan yang baik itu ya mutlak. Saya pikir nggak cuma penting, mutlak kita lakuin kalau kita memang pengen punya life quality yang oke gitu kan, seperti itu. Oke, dokter. Jadi memang tadi hampir-hampir sama untuk yang setiap untuk kesehatan ya dok, kayak lifestyle, kemudian Pasti. olahraga, kelola stres itu ya dok ya. Terus kemudian mungkin dari studio teman-teman ada yang bertanya terkait terapi atau treatment PRP? Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya dok? Efek samping dok dari terapi PRP untuk rambut yang botak itu. Efek Efek samping sampingnya coba dokter. minimal banget mbak, karena itu kan dari darah sendiri ya. Nah, saya nggak pernah ketemu tuh efek sampingnya apa. Paling mungkin baunya amis aja, pasien kadang dok baunya amis nggak enak ya, memang darahmu amis saya bilang gitu. Jadi memang aman karena berasal dari iya, dalam dari tubuhnya autologus sendiri ya, dok, ya. Oke, baik dokter. Dokter, mungkin kita akan masuk di segmen mitos atau fakta dok. Nanti bisa ini dok, kalau mitos atau fakta. Oke, siap. Aku minum dulu ya. Oh ya, boleh dok. Mitos atau fakta, entah dokter. Nah, nanti kalau ini ya dok, ada beberapa tentang mitos atau fakta yang beredar di masyarakat. Terapi PRP hanya untuk perawatan wajah. Mitos. Ya, mitos. Karena tadi udah dijelaskan panjang lebar ya dok. PRP itu manfaatnya banyak banget dan murah. Dibanding stem cell apa itu kan jauh banget. Oke, lebih terjangkau gitu ya dok. Kemudian terapi PRP bikin putih secara permanen dok. Mitos. Kadang kan wah ini ada terapi PRP coba biar putih permanen gitu ya, mitos ya dok ya. Jadi hati-hati loh sama putih itu. Jadi kadang alhamdulillah saya sudah mulai berhasil mengedukasi pasien. Awal-awal saya praktek sebagai seorang dokter kulit itu hampir rata-rata datang pengen putih. Ya. Kemudian saya cerita bahwa Tuhan itu menciptakan si hitam itu ada manfaatnya. Saya bilang gitu kan. Kita orang tropis sudah sepantasnya hitam lah gitu ya, karena paparan sinar matahari yang sepanjang tahun ada. Jadi di dalam tubuh kita itu ada melanin, sel pigmen yang memberi warna hitam. Itu adalah tentara kulit kita. Ya, jadi melanin ini diproduksi oleh melanosit, namanya melanin. Melanin ini tentara tubuh, dapat SK dari Tuhan untuk menjaga kita dari paparan sinar matahari, karena kita orang tropis di mana paparan mataharinya sepanjang tahun. Musim hujan aja kita masih ada matahari kan dokter Tanti, seperti itu. Nah, kalau si melanin ini kita kebiri, saya bilang kebiri, dihalang-halangi dia untuk ini diputihin terus. Terus kalau kita kena sinar matahari siapa yang mengelindungin? dok. Ya kan, logikanya begitu. Betul, dok. Malah yang tentaranya nggak ada. dibunuh ya. Jangka pendek kita bisa mudah merah, kena matahari dikit sensitif, ya kan? Kemudian jangka panjang bisa-bisa kena kanker kulit. Nah, itu intinya ada di situ. Jadi bolehlah putih, tapi ya putihnya putih yang sehat, nggak usah yang putih-putih banget itu enggak gitu kan. Artis Korea itu. Beda. Itu ya dok ya. Iya, di Korea, Jepang kan beda sama kita. Indonesia kan tropis, mereka kan subtropis seperti itu ya. Sehat dulu ya dok jadi putih itu udahlah, yang penting cantik, menarik dengan identitas Indonesia banget ya dok ya. gitu loh. Masih ada orang banyak orang luar sawo matangnya. Orang luar aja banyak suka kulit kita. Kita malah mau putih ya dok ya. Seperti itu. Jadi ya pokoknya putih hati-hati gitu loh. Hati-hati ya Sobat Suwondo untuk kalau ketika treatment jangan minta putih ya dok ya. Minta disehatkan dan glowingkan mungkin gitu good ya, looking dok. gitu aja ya, dok ya. Terus kemudian dokter, terapi PRP pada perawatan wajah tidak boleh untuk kulit yang sedang berjerawat aktif. Kadang kan mungkin ada yang berjerawat, nah dia minta di terapi PRP. Fakta
Fakta. Yes, fakta. Kenapa ini, Dok? Jadi jerawat itu kan proses peradangan ya. Proses peradangan itu apapun itu jangan dimanipulasi. Ya. Biarkan Disembuhkan dulu ya. Ketika disembuhkan, ketika jerawat sudah sembuh baru kita melakukan treatment ya. Oke. Apapun ketika kulit kita meradang ya, tidak hanya jerawat. Mungkin meradang karena dermatitis kontak alergika karena kosmetik, kemudian peradangan karena yang lain, termasuk jerawat kan juga peradangan. Itu kita nggak boleh manipulasi, nggak boleh facial, nggak boleh pegang-pegang. Udah. Ini bagi dingin. teman-teman studio mungkin yang kalau lihat jerawat itu kan gemes gitu ya Dok. Pengen buka pengen gitu ya Dok ya. Itu nggak boleh. Nggak boleh, jangan. Ya. Jadi, Jangan ya Dek. saya sering ketemu pasien juga gitu. Dokter kalau boleh nggak saya treatment? Nggak usah deh, kamu nggak usah treatment tuh, tanganmu juga nggak boleh pegang-pegang. Saya bilang gitu. Udah disembuhin dulu, tenang. Nggak ada tanda-tanda peradangan, baru kita treatment. Itu juga masuk ke salah satu screening awal ya Dok. Nggak semuanya pokoknya Nggak bisa. Gitu. Jadi harus dilakukan ditenangkan dulu baru kita lakukan treatment. Gitu loh. Oke Dok, hati-hati Takutnya juga. memanipulasi jerawatnya. Nanti efeknya apa dokter? Itu ketika Kan semakin maksudnya- parah nanti. Oke, Takutnya semakin parah ya. bukan malah untuk mengobati atau membuat glowing, jadi tidak berjerawat, malah semakin parah ya Dok ya jerawatnya. Baik Dok. Kemudian tadi terapi PRP tidak boleh pada ibu hamil. Tadi apa Dok? Terapi PRP tidak boleh pada ibu hamil. Antara mitos dan fakta ya. Antara mitos dan fakta. Tadi saya sebut bahwa kontraindikasi tadi kan Dok. kontraindikasi estetik. Ya jadi contohnya, seandainya ibu saya hamil, saya pengen cantik dengan PRP. Ya udah ntar ditunda dulu aja deh kalau si babynya udah lahir. Oke. But ketika saya hamil kemudian saya punya lulkus, kan lebih penting itu. Ya udah. Tergantung tadi PRP-nya untuk yang Untuk apa, betul seperti Dok. itu. Case by case ya Dok ya. Kemudian terapi PRP bisa menggantikan filler dan botox yang lagi ngetren juga Dok. Filler dan botox. Mitos. Cara kerjanya beda-beda ya. Kalau botox itu kan dia melumpuhkan otot-otot, indikasinya untuk wrinkle dinamis. Wrinkle dinamis itu ketika kita senyum Langsung kelihatan keriput-keriputnya. Nah, itu adalah indikasi paling tepat untuk dilakukan injeksi botulinum toksin atau botox ya. Tapi kalau filler namanya kan fill. Fill itu kan mengisi ya. Oke. Filler itu pada kasus keriput yang statis. Diem aja gini sudah kelihatan keriput. Nah, itu dilakukan fill. Oke. Dia mengandung Isi gitu ya, Dok? hyaluronic acid. Lebih padat. Oke, karena diisi. Tergantung di mana yang akan diisi. Oke. Ya, Dok. kalau seandainya dagu Bisa lebih ini gitu ya. itu kita HA-nya lebih tinggi 25 mg per desiliter. Kalau daerah sini itu kita cukup 23. Di bawah mata cukup yang 18 seperti itu. Oke. Jadi semua ada ilmunya. Jadi Beda. sendiri ya Dok Iya. ya. Cara kerjanya sendiri-sendiri. Yes, iya. Jadi keperuntukannya juga sendiri-sendiri ya Dok. Nah ini juga ada Dok. Hasil PRP bisa bertahan selamanya. Jadi sekali treat udah deh selamanya gitu Dok. Mitos. Mau instannya aja ya Nggak sekali bisa. ya, Dok? Nggak bisa, Dok, ya. Semuanya akan diserap oleh tubuh. Oke, berarti tadi ketika tadi sudah dijelaskan mungkin intervalnya ada 1 bulan ataupun 2 bulan, jadi itu akan berlangsung terus ya Dok. Maksudnya Kan diserap sama tubuh. ada stoppingnya enggak Dok? Maksudnya waktu stop ketika 6 bulan sudah gitu enggak dia Dok? PRP adalah autologous. Bagus. Oke Dok, jadi memang Bebas. diserap oleh. Bebas mau kapan aja boleh. Oke Dok, jadi tidak bisa untuk sekali treatment ya Dok ya. Need proses. Need proses. PRP nggak bisa sekali langsung tampak, nggak bisa. Pengalaman biasanya 2-3 kali mulai tampak. Ada juga yang sekali sudah tampak ada. Mungkin dia kualitas growth faktornya sangat bagus seperti itu. Dan kapan dihentikan itu sesuai indikasi. Kalau memang udah cukup ya udah gitu. Tapi biasanya pasien tuh suka tuman. Oke. Pengen lagi. Iya, gitu dia ya, Dok, datang lagi dok, pengen dong untuk treatment, untuk ngebus seperti itu. Oke, nah terus selanjutnya semakin banyak darah yang diambil, semakin bagus hasilnya. Enggak juga sih. Juga. Tadi mitos atau fakta Dok?
semakin banyak darah yang diambil, mitos. Jadi nggak tergantung dari quantity tapi quality. Ya. Oke, baik dokter. Seru sekali untuk ngobrol kita terkait dengan PRP ini ya dok ya. Nah tentunya ini kan suatu perawatan estetik ya dok ya. Jadi publik juga harus tahu ketika treatment untuk PRP ini apakah dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional kita dokter. Untuk jaminan BPJS ya dok. Karena kan kita memang masyarakat kita banyak yang untuk kesehatan ya dok ya. Itu kan dijamin oleh BPJS. Untuk treatment PRP ini sendiri bagaimana dokter? Sayangnya kok belum ya. Estetik ya, estetik itu ya kan nggak di cover. Betul sekali dok ya. Jadi dan ini layanan baru loh dok Tanti di Polikulit ya. Jadi sobat Suwondo yang botak-botak botak-botak bisa datang di sini ya. Itu bagus banget hasilnya. Kemarin sudah ada tuh teman kita dari sini juga saya treatment ada progres bagus. Itu yang pengen wound healing ya, penyembuhan luka kronis nggak sembuh itu bisa dicoba. Monggo silakan bisa datang di Polikulit Rumah Sakit Suwondo Kendal. Baik dokter, karena tadi estetik tidak dijamin oleh BPJS, jadi administrasinya umum ya dok ya. Kayaknya memang selamanya juga nggak bisa. Betul dok. Estetik ya. Betul sekali dokter. Baik dokter, ini di penghujung podcast mungkin dokter Aning ada tips atau pesan khusus ke Sobat Suwondo terkait dengan treatment PRP ini. Silakan dokter. Terima kasih. Jadi untuk Sobat Suwondo semua, untuk saat ini kalau ada kelainan kulit seperti luka yang nggak pernah sembuh, kemudian kebotakan yang semakin banyak kasusnya, boleh deh datang ke Rumah Sakit Suwondo ke Polikulit untuk dilakukan treatment PRP ya. Jadi sekarang nggak usah sedih, apapun bisa dilakukan, teknologi semakin oke, ilmu semakin berkembang ya. Oke, terima kasih sekali dokter Aning untuk waktu dan informasinya, itu insight lengkap banget ya dok ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share di YouTube channel RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Dan follow akun Instagram @RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Dan tadi juga sudah disampaikan dari Dr. Aning bahwa perawatan ini sudah bisa dilakukan di klinik kulit ya dok, di RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Monggo Sobat Suwondo yang terpikir untuk treatment PRP, baik untuk kasus perawatan wajah, kemudian tadi untuk hair atau rambut, dan untuk penyembuhan luka ya dok. Nah mungkin di penghujung podcast kita, saya Dr. Tanti dan saya Dr. Aning SPDVE pamit undur diri. Kulit putih cantik saja tidak cukup, harus sehat cerah dari dalam. Salam kulit sehat. Sampai jumpa di Klik Sehat episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok.